Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedi Wahyudi di Dewa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal UTBK SNBT tahun 2023. Di sini kita akan membahas 10 soal yang berkaitan dengan penalaran matematika. Namun sebelum ke video pembahasannya, jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini untuk mengeklik tombol subscribe. Oke, kita langsung saja ke latihan soalnya. Latihan soal nomor 1, A dan B adalah dua buah bilangan asli yang memenuhi A sama dengan akar B. Jika A ditambah B kurang dari 21, maka nilai terbesar dari A ditambah B adalah, yang ditanyakan adalah nilai terbesar dari A ditambah B. Berarti supaya dia terbesar, berarti kita mencarinya dari yang paling besar terlebih dahulu. Jadi kita cari supaya akar B itu dia hasilnya adalah bilangan bulat karena A itu adalah bilangan asli. Maka di sini kita cari nilai dari B-nya itu adalah bilangan kuadrat terbesar yang kurang dari 21. Berarti nilai dari B-nya itu harus 16. Maka di sini nilai A-nya adalah 4. Oke ya. Berarti A itu 4, B 16. Jadi A ditambah B hasilnya adalah 20. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan jawaban yang A. Oke, ya, karena 20 itu kurang dari 21, maka di sini memenuhi. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 2. Jika M dan N keduanya adalah bilangan bulat ganjil, manakah di antara pernyataan berikut ini yang pasti benar? Oke, ya, karena di sini bilangan bulat ganjil, berarti kita bisa ambil M dan N-nya keduanya adalah 1. Oke, berarti di sini pernyataan 1, M kuadrat ditambah N kuadrat adalah genap. Kita coba 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya adalah 2. 2 adalah bilangan genap, berarti di sini pernyataan 1 benar. Terus pernyataan 2, M kuadrat ditambah N kuadrat habis dibagi 4. Kita coba, tadi M kuadrat tambah N kuadrat kan hasilnya adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 4, maka pernyataan 2 ini salah. Sekarang lanjut ke pernyataan 3, M ditambah N kuadrat habis dibagi 4. Kita coba, 1 ditambah 1 kuadrat berarti sama dengan 2 kuadrat, hasilnya adalah 4. 4 bisa dibagi 4. Ya, berarti di sini pernyataan 3 juga benar. Jadi pernyataan berikut yang pasti benar adalah pernyataan 1 dan 3, yaitu pilihan jawaban D. Next ke soal nomor 3. 6AA dikali 8 hasilnya adalah 50B4. Jika A dan B merepresentasikan digit angka yang berbeda dan akan memenuhi perkalian bersusun di atas, berapakah nilai B? Jika kita lihat di sini, 6AA dikali 8. A dikali 8 hasilnya nanti satuannya 4. Jadi di sini nilai bilangan bulat yang dikalikan dengan 8, bilangan bulat satu angka yang dikalikan dengan 8, satuannya 4. Berarti yang memenuhi adalah A-nya sama dengan berapa? A-nya yaitu adalah 6. Oke ya, karena bukan 6, maaf. Jadi A-nya adalah 3. Karena 3 dikali 8 itu hasilnya adalah 24. Maka A-nya adalah 3. Sehingga di sini 633 dikali 8. Hasilnya adalah 3 kali 8 itu 4. Kita punya tabungan 2. 3 dikali 8, 24 tambah 2, 6. Terus 6 dikali 8 hasilnya adalah 48 tambah 2, 50. Jadi di sini nilai dari B adalah 6. Yang ditanyakan adalah nilai B. Berarti nilai B-nya adalah 6, yaitu pilihan jawaban yang D. Oke, next ke soal nomor 4. Jika J adalah banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 500 yang habis dibagi 9 dan K adalah banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 500 yang habis dibagi 7. Berapakah J ditambah K? Oke ya, karena ditanyakan hanya banyaknya dari masing-masing. Jadi J itu dia adalah banyaknya bilangan bulatnya ya. Berarti di sini nilai dari J, berarti yang pertama kita cari terlebih dahulu bilangan kelipatan 7, kelipatan 9 dari 1 sampai dengan 500. Itu kan berarti yang pertama dimulai dari 9, 18 dan seterusnya sampai yang kurang dari 500 adalah 498.
Berarti nilai dari J itu kan banyaknya ya. Berarti kalau menurut di deret aritmatika itu kan banyaknya atau N itu kan nilainya sama juga dengan suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi dengan bedanya. Oke, di sini bedanya 9 dan suku terakhirnya 495, suku pertamanya 9. Berarti terus nanti ditambahkan dengan 1, 495 kita kurangi dengan 9 dibagi 9 ditambah dengan 1. Hasilnya berarti sama dengan 495 dikurangi 9 itu 486 dibagi 9, 54 ditambah 1 berarti 55. Terus selanjutnya kelipatan 7. Berarti dimulai dari 7, 14 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 497. Dengan cara yang sama, K berarti sama dengan 497 dikurangi 7 dibagi 7 ditambah 1. Berarti 490 dibagi 7 sama dengan 70 tambah 1, 71. Jadi nilai dari J ditambah K berarti sama dengan 55 ditambah dengan 71, yaitu 126. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Jika A, B, C, dan E adalah bilangan cacah dan A dikali B dalam kurung C ditambah D terus ditambah E, itu ganjil. Manakah di antara pilihan berikut yang tidak boleh genap? Oke, tidak boleh genap berarti artinya dia harus ganjil ya. Tidak boleh genap berarti harus ganjil. Jika kita lihat di sini, A dikali dalam kurung B dalam kurung C tambah D tutup kurung ditambah E itu harus ganjil. Bilangan berapa yang dikalikan itu harus hasilnya adalah ganjil. Maka kedua bilangannya adalah ganjil. Ini kan artinya sama juga dengan A dikali dengan dalam kurung B C ditambah D ditambah E. Berapa kali berapa hasilnya ganjil? Maka yang mungkin adalah ganjil dikali dengan ganjil. Maka nilai dari A ini dia harus ganjil. Oke, jadi yang harus ganjil adalah nilai dari A. Oke, berarti pilihan jawaban yang benar adalah jawaban A. Kita lanjut ke soal nomor 6. A ditambah B ditambah C sama dengan 7, C ditambah D ditambah E sama dengan 9. Jika setiap huruf di atas merepresentasikan bilangan bulat positif yang berbeda, maka nilai dari C. Bilangan bulat positif yang berbeda. Oke, berarti bilangan bulat positif itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika kita lihat di sini, ketika kita jumlahkan, ini kan berarti A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Ini C-nya ada 2 ya. Ditambah 2C ditambah D. Ini hasilnya adalah 16. Sekarang kita lihat di sini. Ketika kita menjumlahkan bilangan bulat positif dari 1 sampai 5, itu hasilnya adalah 15. Berarti 15 ini artinya sama juga dengan jumlah 5 bilangan bulat positif yang berbeda, yaitu sama juga dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Oke ya. Berarti di sini A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E hasilnya adalah 15. Berarti di sini sama juga dengan 15 ditambah C-nya kan ada 2 di sini. Berarti ditambah C sama dengan 16. Berarti C-nya adalah 1. Oke. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang A. C-nya sama dengan 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk semua bilangan bulat N, jika didefinisikan N dolar sama dengan 2N untuk N genap. Dan N dolar sama dengan N-3 untuk N ganjil. Maka nilai dari 13 dolar sama dengan, berarti kita menghitungnya dari 13 dolar terlebih dahulu. Oke ya. Berarti di sini 13 dolar. Karena 13 adalah ganjil, maka kita menggunakan rumus N dolar sama dengan N dikurangi 3. Berarti di sini
sama dengan N-nya adalah 13, 13 dikurangi 3, terus dikasih dolar. 13 dikurangi 3 sama dengan 10, berarti sama dengan 10 dolar. Karena 10 adalah genap, kita masukkan ke definisi yang pertama. Berarti N-nya adalah 10 sama dengan 2 dikali 10. Hasilnya adalah 20. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Sekarang lanjut lagi ke soal nomor 8. Untuk semua bilangan bulat N didefinisikan bahwa dalam kurung N adalah hasil penjumlahan dari tiap digit N. Contohnya 342 sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 9. Jika A adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1000, manakah pernyataan yang pasti benar? Oke, kita ambil sembarang bilangan untuk pernyataan 1. Kita ambil sembarang bilangan untuk pernyataan 1. Kita ambil berapa? A-nya sama dengan 99, kita coba. Berarti di sini 10 dikurangi 99 kurang dari 99 ditambah 1. Oke. Berarti di sini 10 kurang 99 sama dengan 89. Negatif. Kurang dari 18 ditambah 1. Berarti ini 17 kurang dari 19. Oke ya, berarti yang pertama ini tepat. Ini untuk bilangannya ini. Kita coba untuk bilangan lain. Misalkan kita ambil A-nya adalah bilangan ratusan. Kita ambil A-nya sama dengan 400 misalnya. Atau 900 boleh, 900. Berarti 10 dikurangi 900, ini kurang dari 900 tambah 1. Berarti negatif 890. Ini kurang dari 9 ditambah 1. Ini berarti hasilnya sama dengan 8 ditambah 9, 17. 17 kurang dari 10. Nah, ini nilainya salah. Jadi di sini 17 itu kan tidak kurang dari 17, dia itu lebih dari ya. 17 itu lebih dari 10. Jadi ini tidak mungkin. Jadi pernyataan 1 belum tentu benar. Selanjutnya ke pernyataan 2. Kita ambil sembarang bilangan. Misalkan supaya nanti nilainya bisa maksimum, kita ambil karena kurang dari 1000 ya. Kita ambil A-nya adalah 999. Berarti di sini 999 kurang dari 20. Oke ya, berarti di sini 999 sama dengan 27. Ini kurang dari 20. Berarti 9 kurang dari 20. Oke, berarti di sini memenuhi. Pernyataan 2 memenuhi. Jika yang ketiga, jika A genap, maka dalam kurung A juga genap. Belum tentu ya, kalau misalkan A genap. Berarti kalau misalkan kita punya A-nya itu 13, kita punya A-nya adalah 32, di mana A itu adalah bilangan 2 angka. Angka pertamanya ganjil dan angka keduanya genap. Ketika dijumlahkan, nanti sudah pasti hasilnya ganjil. Maka di sini pernyataan 3 belum pasti benar. Jadi yang benar adalah pernyataan yang 2 saja. Jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Jika P, A, Q sama dengan P ditambah 2Q untuk semua integer P dan Q, manakah hubungan yang benar antara A dan B berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, A sama dengan 11, A 5. Berarti A itu nilainya sama dengan 11 A5, yaitu 11 ditambah 2 kali 5. 11 ditambah 2 kali 5 yaitu 10. 11 tambah 10 hasilnya adalah 21. B sama dengan 5A11. Berarti sama dengan 5 ditambah 2 kali 11. 5 ditambah 2 kali 11 itu 22. 5 tambah 22 adalah 27. Jadi di sini karena A itu 21 dan B 27, artinya A itu kurang dari B.
jawaban yang benar adalah jawaban yang B, yaitu B itu lebih dari A. Oke ya. Selanjutnya adalah soal nomor 10. Jika M per N lebih dari 1, manakah pernyataan di bawah ini yang pasti benar? Jika kita lihat di sini, M per N itu lebih dari 1. Maka sudah pasti di sini karena M per N itu lebih dari 1, maka ketika kita kalikan dengan N, ini akan diperoleh bahwa M lebih dari N. Jadi pernyataan yang benar adalah yang pertama. Ini yang pertama benar. Terus selanjutnya yang kedua. M dikali N lebih dari 0. Kita kan belum tahu ya. Karena di sini hanya M lebih dari N. Kita belum tahu M itu positif atau negatif. Ketika M itu nilainya positif, positif kali positif sudah pasti hasilnya adalah positif. Pasti lebih dari 0. Ketika M-nya dan N-nya itu negatif, maka di sini karena jadi kemungkinannya di sini keduanya adalah positif atau keduanya adalah negatif. Karena ini ketika dibagi dia lebih dari 1, karena 1 itu positif. Jadi karena positif bagi positif kan positif, negatif bagi negatif hasilnya positif. Ketika M dan N-nya itu negatif, negatif dikali negatif hasilnya sudah pasti positif. Jadi pernyataan 2 juga benar. Selanjutnya pernyataan 3, M lebih dari 1. Jadi M itu di pernyataan tidak ada batasan, nilainya itu adalah bilangan bulat positif, negatif, ataupun yang lainnya. Berarti di sini M itu bisa jadi dia nilainya adalah negatif. Contohnya misalkan negatif 6 dibagi dengan negatif 5. Ini kan dia nilainya juga lebih dari 1. Jadi M itu belum tentu lebih dari 1. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 2. Oke ya. Ini adalah 10 soal untuk latihan UTBK SNBT tahun 2023, tepatnya di bagian penalaran matematika. Mungkin cukup itu video saya kali ini. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan nantinya teman-teman semua bisa diterima di PTN yang diinginkan oleh teman-teman. Cukup sekian mungkin ya video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.